Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di Elfried Tech, masih bersama saya Elfried Tasman. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Excel kita. Kita akan belajar mengenai filter pada Microsoft Excel ya. Oke, misalnya kita disuruh untuk filter order date atau tanggal order dari data ini. Teman-teman boleh download data ini di deskripsi video biar kita sama-sama belajar dan mencoba. Nah, misalnya di sini saya ingin filter data per tahun. Di sini kita ingin filter data per tahun, bisa kita filter. Misalnya untuk filter data, teman-teman bisa ke sini di menu data. Setelah itu ini klik filter. Oke, jadi akan muncul seperti ini. Ya, otomatis akan grupkan per tahun kalau datanya sudah bersih kayak begini ya. Ada skalanya, kita tidak menemukan data yang sudah clean seperti ini. Oke. Nah, teman-teman juga bisa pakai shortcut Ctrl Shift L. Dia akan langsung otomatis kayak gini. Untuk membersihkan filternya, kita juga Ctrl Shift L lagi, jadi hilang tanda filternya. Ctrl Shift L. Oke. Nah, misalnya kita ingin filter data di sini, kita misalnya ingin saja memunculkan data penjualan tahun 2017. By the way, ini datanya ada 100 data, 100 row data ya ceritanya. Sama judulnya itu ada 101. Misalnya kita ingin filter yang di sini, yang di 2017 saja, kita klik di sini. Oke, jadi data penjualan di tahun 2017 itu di sini cuma ada 8. Ini data-data fiktif ya, bukan data penjualan beneran. Oke, ada data seperti ini, ada. Dia akan munculkan semua data penjualan yang ada di tahun 2017. Oke, kalau mau hilangkan filternya bisa di sini, clear filter. Oke, dia akan kembali ke seperti sebelumnya. Selanjutnya, misalnya kita bisa juga kita tulis langsung di sini, misalnya kebanyakan di bawah sini, teman-teman bisa langsung tulis misalnya 2017. Dia akan langsung muncul yang 2017 saja, langsung klik OK. Begitu juga kalau kita cari 2016, klik OK, dia akan muncul seperti ini 2016. Nah, selanjutnya di sini juga kita ada saya anukan dulu filternya, kita kasih clear dulu filternya. Setelah itu di sini ada date filter yang di menu sini, itu kita bisa tulis tanggalnya di sini, before, after, between, dan banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Nanti kita akan pelajari ini di episode selanjutnya. Kita akan belajar yang dasar-dasarnya dulu. Misalnya kita ingin yang next week, yang this week, last quarter, last month, last year, atau this year. Coba kita klik this year. Nah, tidak ada karena kita di sekarang di tahun 2021 dan kita tidak punya data penjualan 2021. Oke, text filter di sini ya. Di sini already text filter, clear filter. Nah, kalau ini juga bisa di last year. Nah, tidak ada juga, berarti 2020 juga tidak ada data penjualannya. Coba kita cek di sini betul atau tidak. Ya, betul. Di sini kita bisa melihat bahwa data penjualan ini data penjualan dari 2010 sampai 2017. Oke. Nah, ini juga kita kalau di Microsoft Excel kita sudah Excel itu sudah baca kalau ini file tanggal date, maka di sini ada order by yang bukan order by ya, sort dari tanggal yang terkecil ke tanggal yang terbesar atau dari yang terbesar ke kecil. Dari ini dari yang terlama ya,
oldest to newest. Misalnya kita lihat datanya di sini. Ini dari tahun 2010. Misalnya kita ingin yang data 2010 itu paling atas, maka teman-teman boleh langsung klik di sini oldest to newest. Nah, ini semua data 2010 menyusul 2011 sampai 2017 di bawah. Kalau mau sebaliknya, dari yang 2017 sampai ke 2010, maka teman-teman bisa klik saja ini dari newest to oldest. Jadi dari file dari tanggal yang terbaru ke tanggal yang terlama. Coba kita klik. Nah, di sini sudah muncul 2017 menyusul sampai 2010. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang filter text. Filter text di sini, misalnya kita ingin filter text di sini. Filter text juga sama sebetulnya dengan filter date. Kita akan melihat di sini ada berapa region yang ada di file ini. Misalnya kita ingin mencari region yang ada di Asia, klik Asia. Nah, dia akan muncul saja yang di region Asia. Kemudian kita misalnya kita akan coba yang di Australia dan Oceania. Kita klik, muncul semua yang di Australia dan Oceania. Misalnya kita juga ingin pilih dua region juga bisa, 3 region bisa. Kita klik sini. Nah, akan muncul 3 region yang kita pilih di sini. Oke. Kita juga bisa cari di sini. Misalnya kita ingin mencari negara-negara, bukan negara ya. Kita mending di sini ya. Yang ini yang banyak, yang data yang ini agak banyak datanya sehingga bagus untuk percobaan. Misalnya kita ingin mencari, masih di filter text, misalnya kita ingin mencari negara-negara, country atau negara-negara yang huruf depannya adalah I. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini ada banyak equals itu artinya harus sama. Misalnya kita cari negara kita Indonesia, klik di sini. Tidak ada negara Indonesia. Equals to Indonesia. Wait ya. Indonesia. Clear dulu ini. Kita coba saya cari, mungkin ada kesalahan. Indonesia. Oh, memang tidak ada. Kita Ctrl Shift L lagi. Misalnya kita mau cari negara-negara, kita misalnya cari ini Meksiko ya, atau Rusia sajalah. Kita cari Rusia, kita klik di sini. Equals to itu berarti harus sama ya ceritanya, harus sama persis dengan yang ada di negara itu, nama negara yang ada di sini ceritanya. Oke, misalnya equals to, tulis Rusia, klik ini. Oke, ada muncul negara Rusia. Jadi dia akan munculkan semua yang negara Rusia di sini. Kemudian kita clear filter lagi. Kemudian kita akan text filter lagi. Does not equals itu berarti yang tidak sama dengan negara yang kita. Artinya kecuali negara yang kita tulis di sini. Misalnya di sini kita tulis Rusia, kita menghilangkan Rusia dari filter ini. Rusia kita filter. Nah, di sini kita coba cari Rusia, Finex. Rusia sudah tidak ada di sini karena yang kita filter tadi yang kecuali negara Rusia kita tidak munculkan di sini. Oke. Kita clear filter lagi. Selanjutnya kita ada text filter begin with. Itu begin with artinya kata-kata atau huruf atau karakter yang dari di country ini sama dengan apa. Misalnya kita ingin mencari negara-negara yang huruf depannya adalah A. Misalnya kita cari negara yang huruf depannya A, kita langsung ketik saja di sini A. Oke. Ini negara-negara yang di data ini negara-negara yang huruf depannya A. Selanjutnya kita klik clear filter. Setelah itu kita lanjut di sini end with.
Ini juga begin with ini bisa misalnya bisa kita kasih masuk sampai berapa karakter, misalnya misalnya IR yang negara-negara yang huruf depannya IR. Di sini cuma ada Iran. Misalnya kita clear filter lagi, setelah itu kita misalnya cari yang begin with Oke, misalnya kita ingin cari negara yang huruf yang karakter depannya Aus. Oke, akan muncul Australia dan Austria. Clear filter lagi. Misalnya kita juga ingin end with, misalnya negara-negara yang berakhir dengan huruf tertentu. Misalnya kita kasih di sini, misalnya kita mencari negara-negara yang huruf belakangnya A. Kita klik A, ketik A di sini, lalu klik OK. Nah, ini adalah negara-negara yang huruf terakhirnya adalah A. Kemudian kita juga bisa menampakkan berapa karakter belakang juga, tergantung teman-teman, tergantung kebutuhan. Kita clear filter lagi dan kita coba yang ini, yang does not contain, artinya yang tidak ada di sini. Agak mirip-mirip dengan yang Rusia di atas tadi ya, yang kita kecuali Rusia. Does not equals, agak mirip-mirip dengan itu. Misalnya kita cari Indonesia does not equal to Indonesia. Nah, ini tidak akan muncul. Does not equal to, misalnya kita cari sini does not contain Prancis. Nah, jadi sama ya, kayak agak mirip dengan yang di atas. Itu sudah tidak ada. Selanjutnya kita akan coba yang di bawah sini, yang custom, sama juga kayak tadi. Ini ada semua di sini, yang does not equals to, begin with, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita sudah coba semua tadi. Selanjutnya kita akan coba filter ini juga sebenarnya untuk filter bisa kita filter berdasarkan abjad, sort berdasarkan abjad. Jadi Excel tahu kalau ini filenya itu berupa teks, ini makanya di atas ini tulis general. Misalnya kita ingin filter berdasarkan dari A ke Z, dari sesuai abjad ya, A ke Z. Kita klik sort A to Z dan muncul dari huruf A, negara-negara dari huruf A. Kemudian misalnya kita sort dari Z ke A. Nah, oke, kita balikin dulu datanya, Ctrl Z saja. Kemudian kita misalnya kita ingin unit sol ini, kita ubah dulu ke number. Unit sol ini misalnya kita ingin mencari unit sol yang paling banyak itu, unit sol yang paling banyak yang lebih dari 1000 unit solnya lebih dari 1000 misalnya. Untuk filter angka ini agak banyak juga. Filter angka sama dengan filter yang tadi, ada dari filter dari besar ke kecil, dari kecil ke besar ini ya, kecil ke besar. Oke, setelah itu dari besar ke kecil ini, dan oke, dan kita kembalikan dulu datanya. Misalnya kita ingin mencari data penjualan unit sol, data penjualan unit sol di sini yang terjual itu yang di atas 1000. Nah, di sini ada banyak sekali. Misalnya kita klik yang 1000, kita cari yang data penjualan 1000. Nothing, tidak ada artinya. Kita ingin mencari, misalnya kita juga filter yang ini, yang 124 itu di negara mana sih? Nah, itu 124 itu ada di ini ya, negara apa ya ini? Begitulah. Oke, selanjutnya kita juga bisa number filter di sini equals to bisa misalnya kita cari yang 171 yang sama data penjual unit solnya ada 171, itu ada di negara ini, Slovakia. Kemudian kita clear filter, kita coba lagi yang di number filter di does not equals, yang tidak sama dengan 171, does not equal artinya tidak sama dengan. Jadi Slovakia tadi kita cari Slovakia.
itu sudah tidak muncul di sini ya, karena kita sudah memfilter yang datanya dia tadi, yang penjualan unit sold-nya itu 171. Nah, selanjutnya greater than, itu artinya yang data penjualan lebih dari angka tertentu. Misalnya kita ingin mencari data unit sold yang di atas greater than, di atas dari 1000. Kita klik di sini, kita tulis 1000 greater than, bisa juga langsung pilih-pilih di sini ya, greater than 1000. Oke, ini merupakan data unit sold yang lebih dari 1000. Kemudian kita bisa clear filter lagi, kita coba lagi yang lain. Number filter greater than or equal to. Greater than or equal to artinya data penjualan yang lebih dari atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan artinya lebih dari atau sama dengan. Lebih dari, misalnya lebih dari, atau misalnya kita ingin mencari data penjualan yang lebih dari 124 atau sama dengan 124. Oke, perbedaannya gini ya. Coba kita misalnya kita cari yang kita bandingkan dengan yang greater than di atas, misalnya 124 greater than 124, itu data yang 124 itu tidak akan muncul di sini. Nah, kecuali kalau kita kasih kalau kita ini kasih, saya cari dulu ya 124 supaya memastikan 124 Finex. Tidak ada ya, tidak ada yang 124 murni. Oke, selanjutnya kita di sini lagi number filter greater than or equals to. Kita greater than equals to artinya yang lebih besar dari atau sama dengan 124. Kita coba cari. Nah, di sini akan ada nanti di sini ya. Cocok. Di sini 124, kita cari F. Oke, muncul lagi negara yang tadi ya. Dia akan mencari data-data yang data penjualannya itu lebih dari 124 atau sama dengan 124. Selanjutnya di sini less than sama ya, kurang dari, misalnya kurang dari 1000. Penjualan kurang dari unit sold kurang dari 1000, akan muncul ini berapa negara. Ini berarti ada 10 negara yang penjualannya unit sold-nya itu kurang dari 1000. Selanjutnya kita akan coba yang di sini less than or equal to. Misalnya kita yang di less than or equal to sama mirip kayak greater than or equal to, tapi ini yang lebih kecil dari atau sama dengan angka yang kita masukkan di sini. Misalnya kita klik ini dan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan between, misal kita between 10, misalnya antara 1000. Misalnya between ini artinya kita mencari rentang sebuah data, misalnya dari 1000 ke 2000 sold, unit sold. Misalnya kita di sini, misalnya kita ingin filter saya itu Oke, 1000 sampai 2000, kita klik sini. Nah, ini semua data penjualan yang unit sold-nya itu ada di antara rentang 1000 dan 2000. Selanjutnya kita top 10. Top 10 bisa teman-teman klik di sini, bisa top berapa saja, top 5. Misalnya kita ingin cari data penjualan yang top 10, yang 10 teratas. Kita klik di sini. Langsung oke, jadi akan muncul data yang top 10 di sini. Ada 10 negara. Kemudian kita misalnya juga above average. Coba kita coba wait ya. Di bawah rata-rata ya. Above average. Di bawah rata-rata. Wait. Di bawah rata-rata, below. Oh iya, cocok ya. Ini maksudnya bukan, saya salah ya. Ini data above average, ini artinya data yang di atas rata-rata, data rata-rata penjualan dari semua ini unit sold ini. Sorry. Ya, above average, jadi ini ada berapa negara? Ada 51 negara. Dan berarti ada 49 negara yang
yang di bawah rata-rata. Saya klik sini, below average di bawah rata-rata. Coba kita lihat. Oke, jadi ada 49 negara. Selanjutnya kita akan custom filter. Custom filter mirip-mirip kayak yang sebelum-sebelumnya tadi. Ada semua di sini. Jadi teman-teman bisa tinggal ganti-ganti saja di sini. Semuanya ada di sini. Cara pemakainya juga sama. Begitupun dengan file-file di sebelah sini, kita juga bisa filter dia. Misalnya kita ingin filter dari yang misalnya saya akan mencari total revenue, kita cari yang total profitnya. Saya akan mencari total profit yang paling besar itu ada negara mana sih? Saya mau cari 5 negara terbesar yang total profitnya tinggi. Nah, kita bisa langsung di sini number filter, setelah itu top 10, kita cari 5 saja. Kita bisa pakai ini drop down ini, atau bisa teman-teman langsung ketik 5 saja di sini. Oke. Nah, akan muncul 5 negara dengan total profit paling besar. Itu ada di Honduras, Iceland, Samoa, Pakistan, Switzerland. Nah, itu intinya gitu ya. Kalau mau top 10, misalnya kita ingin cari 10 negara paling atas, penjualan paling atas, kita klik ya, akan muncul semua negara dengan total profit paling besar. Oke teman-teman, saya kira begitu saja dulu untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Jika teman-teman ada kendala dalam mengerjakan soal di Microsoft Excel atau kurang mengerti dengan penjelasan saya, boleh bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman ada soal-soal Excel, bisa dikirim ke email saya. Nanti kita akan bahas bersama-sama di YouTube ini. Kita akan kerjakan soalnya bersama-sama. Oke teman-teman, tetap semangat belajar, keep learning and keep sharing. Bye bye.